Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, Tuhan Yesus mengumpamakan orang Kristen dengan garam. Apa maksud Tuhan Yesus mengumpamakan kita dengan garam? Sebelum berbicara tentang garam, Yesus berkhotbah tentang ucapan bahagia. Barulah setelah itu, Tuhan Yesus menyamakan pengikut Kristus dengan garam. Jika kita lihat konteksnya, kata adalah menegaskan bahwa pengikut Kristus disamakan dengan garam. Masalahnya, pengikut Kristus harus menghadapi kondisi berbahaya, yaitu garam yang berubah menjadi tawar. Dari sini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa topik utama perumpamaan ini adalah tentang identitas orang Kristen yang sifatnya sama dengan garam. Poin utama dalam perumpamaan ini adalah bahwa kita harus mempertahankan rasa asin kita, karena pada hakikatnya kita ini sama saja dengan garam. Apa itu sifat garam? Ada berbagai macam sifat garam, tapi dalam ayat ini yang ditekankan adalah mengasinkan. Asin adalah lawan kata dari hambar. Dalam ayat lain, kita dituntut supaya kata-kata kita penuh kasih dan jangan hambar. Mengapa demikian? 1 sendok teh garam sudah cukup untuk memberi rasa asin pada satu buah panci besar masakan. Artinya, satu kata-kata penuh kasih cukup memberi rasa damai dan tentram pada satu kelompok masyarakat. Satu orang benar cukup untuk mengasinkan satu kelompok masyarakat. Ini juga menggambarkan satu orang benar, yaitu Yesus Kristus, cukup untuk mengasinkan seluruh dunia. Masalahnya, orang Kristen juga harus berhati-hati. Jangan sampai rasa asin kita hilang. Pada saat proses pemisahan air laut dengan garam, air laut dalam tambak dibiarkan dijemur sampai air menguap dan menyisakan garam. Tapi, jika garam yang sudah terpisah dengan air tidak segera disimpan dan dipisahkan, tapi dibiarkan begitu saja, garam tersebut bisa kehilangan sifat aslinya, yaitu rasa asin, karena garam larut lagi dengan air laut atau embun. Garam yang kembali larut artinya orang Kristen yang kembali pada hidupnya yang lama, atau orang Kristen yang hidup sama seperti orang dunia. Kalau orang Kristen sama dengan orang dunia, maka orang Kristen itu tidak ada lagi gunanya. Untuk apa? Orang Kristen yang hidupnya sama dengan dunia, padahal jelas kita dipanggil untuk menjadi yang berbeda, dipanggil keluar. Sehingga sama saja kita berlabel Kristen, tapi hidup tidak ada bedanya dengan dunia. Atau sama dengan berlabel garam, tapi rasanya tawar, tidak akan lagi disimpan di dapur, tapi akan dibuang. Garam tidak asin sama sekali tidak ada gunanya, baik bagi masakan, tanaman, ataupun pupuk. Sehingga satu-satunya jalan adalah dibuang di jalan dan dibiarkan diinjak-injak orang. Artinya, orang Kristen yang larut dalam ajaran dunia sampai kehilangan rasa asinnya dan tidak bisa dibedakan, tidak akan ada lagi gunanya selain dibuang. Jadi sekarang, ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, apakah kita mau untuk terus mempertahankan rasa asin kita dan mengasinkan setiap orang yang berjumpa dengan kita sampai satu masyarakat menjadi asin karena kita?